Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para jemaah sekalian, para ikhwah, akhwat, dan teman-teman semuanya, kita melanjutkan kajian kita di tema kemuliaan itu diperoleh dengan ilmu. Kemuliaan diperoleh dengan ilmu. Subhanallah, mereka yang berilmu, orang-orang yang berilmu, tentu yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah belajar ilmu Al-Quran, belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, dengan kaedah-kaedah yang benar, seperti yang diajarkan kepada kita oleh para ulama salafus saleh kita. Ini yang dimaksud dengan kata al-ilmu yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis dengan keutamaan-keutamaannya. Mereka yang belajar ilmu ini, dialah yang akan mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Dan keutamaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya secara langsung. Dan pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya dalam banyak hadis. Sehingga mereka yang berilmulah yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan yang begitu besar. Kejahilan akan mendatangkan kehinaan. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang berilmu adalah ilmunya akan senantiasa diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang berilmu, ilmunya senantiasa diberikan penambahan-penambahan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia senantiasa berdoa kepada Allah. Di surat Thaha ayat 114, Allah mengatakan, "Fata'ala Allahul Malikul Haq." Dialah Allah yang maha tinggi. Al-Malik, penguasa. Al-Haq, kebenaran. "Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuh." Jangan terburu-buru ketika Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum benar-benar wahyu itu dibacakan kepadamu. Waqul, dan ucapkanlah, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Wahai Rabb, tambahkanlah ilmu untukku. Inilah yang senantiasa diucapkan oleh mereka-mereka yang belajar ilmu ini. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa ilmunya ini bertambah setiap saat. Agar ilmunya terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Yang artinya secara tidak langsung pula Allah akan memberikan penambahan ilmu bagi mereka yang semangat dan rajin untuk menambah ilmunya. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa kafa bihadza syarafan lil ilmi an amara nabiyahu an yas'alahul mazida minhu. Cukuplah ini sebuah kemuliaan bagi ilmu ini, bagi mereka yang mencarinya, bagi mereka yang mempelajarinya, di mana Allah memerintahkan nabinya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmunya. Subhanallah. Ini masalahnya, ini adalah
Allah yang menyuruh, Allah yang berfirman, Allah yang meminta. Karena Allah mengatakan qul, ucapkan. Berarti Allah yang minta, Allah yang nyuruh. Nyuruh apa? Nyuruh untuk meminta kepadanya pula. Nyuruh agar kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tambahan ilmu. Berarti karena Allah yang menyuruh, kemudian kita berusaha dan berusaha untuk mendapatkan ilmu itu, dan kita berdoa sebagai bentuk pengamalan dari apa yang Allah perintahkan kepada kita, berdoa untuk menambah ilmu itu, pasti Allah yang akan memberikan penambahan ilmu itu. Allah yang nyuruh, yang Allah yang akan memberikan tambahan ilmu itu. Jadi ketika kita rajin belajar, kemudian kita terus belajar, lalu kita berdoa dengan doa Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, wahai Rabb, tambahkanlah ilmu untukku. Berarti kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pasti Allah akan memberikan tambahan ilmu buat kita. Tentu ini sebuah kemuliaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Jadi nggak ada ceritanya, mintalah kalian rezeki nanti saya kasih. Tidak, tapi yang ada adalah jaminan rezeki. Pasti yang namanya manusia itu, pasti yang namanya binatang melata itu pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka yang berilmu mendapatkan kemuliaan yang lebih, di mana dia berkontak langsung dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahkanlah ilmu, mintalah kalian ditambahkan ilmu, berarti Allah pasti akan memberikan penambahan ilmu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang berilmu syar'i ini. Kemuliaan lain dari ilmu syar'i ini adalah bagi mereka yang mempelajarinya, apa itu? Allah akan menaikkan derajat dia setinggi-tingginya di dunia dan di akhirat nanti. Subhanallah. Derajat dan kedudukan orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang menjadi inti bahasan pada ayat ini adalah pada firman-Nya pada pertengahan ayatnya, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Lihat ayat ini. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mendapatkan ilmu ini. Derajat, beberapa tingkatan. Ya, beberapa tingkatan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha tahu dengan perkara yang sangat kecil sekali atas apa yang kalian perbuat itu. Lihat, di sini disebutkan orang beriman, kemudian disebutkan orang yang berilmu. Berarti yang berilmu ini adalah orang yang beriman. Subhanallah. Ini adalah dua hal yang sinergi berjalan bersamaan. Sekali lagi, berarti orang yang belajar ilmu ini adalah mereka yang memiliki iman. Berarti orang munafik, orang yang banyak berbuat dosa besar, bid'ah syirik, dia tidak akan berusaha untuk menambah ilmunya. Ya, dia akan terhalang dari ilmu syar'i ini. Mereka yang berimanlah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Karena keimanannya di sini adalah keimanan yang bermakna tauhid, jauh dari kemusyrikan. Dialah yang menambah dan selalu menjadi orang yang disebut dengan ahlul ilmi, pemilik ilmu. Dan Allah mengatakan di sini yarfa, Allah akan mengangkat dia
Bukan satu derajat, tapi beberapa derajat. Allah angkat dia beberapa derajat. Subhanallah. Jadi sudah dia mendapatkan predikat iman. Dengan dia belajar ilmu, berarti dia mendapatkan predikat iman, dan pula Allah mengangkat derajat dia. Tentu ini teman-teman sekalian, ketika dia mencari ilmunya ikhlas karena Allah, dan untuk menutupi kejahilan yang ada pada dirinya, dan agar dia beribadah kepada Allah ala basirah, di atas sebuah ilmu syar'i. Subhanallah, kemuliaan di atas kemuliaan. Dan juga yang dimaksud dengan derajat ini apa, gitu ya. Abdullah bin Abbas menyebutkan seperti yang dinukil oleh para ahli tafsir, yang dimaksud derajat di sini adalah beliau mengatakan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang satunya itu ibarat langit dan bumi. Subhanallah ya. Satu tingkatan saja itu ibarat langit dengan bumi. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka yang berilmu berarti dia beriman. Maka Allah akan angkat dia menjadi beberapa tingkatan. Beberapa tingkatan. Ya, subhanallah. Ibnu Qayyim menambahkan dengan mengatakan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah raf'ud darajat, masalah pengangkatan derajat ini. Masalah derajat yang ditinggikan setinggi-tingginya itu ada pada 4 ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi. Ayat yang kedua adalah surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Ya, ayat 2 dan 3. Allah berbicara di sini tentang orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu ketika disebut nama Allah, hatinya dipenuhi dengan ketakutan, takut akan azab. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang kedua, ciri orang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, iman dia bertambah. Lihat, yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang bersedekah, baik yang wajib yaitu zakat maupun yang sunnah. 5 orang yang memiliki sifat ini, siapa mereka? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Dialah orang-orang beriman yang sebetulnya. Ini orang beriman yang seutuhnya. Lahum darajat. Lihat, mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Subhanallah ya. Inda rabbihim, di sisi Allah nanti. Dan mereka akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi intinya ini apa? Ini adalah orang beriman yang terlihat dalam keseharian dia. Dan orang beriman yang seperti ini berarti orang yang berilmu. Yaitu apa? Kenal dengan Allah. Paham ayat-ayat Al-Quran kandungannya. Karena dia sudah belajar tafsirnya. Ya. Kemudian apa? Dia kenal sama Allah sehingga dia hanya berserah diri sama Allah saja. Akhirnya dia mendirikan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Membayar zakat dan sedekah sesuai dengan perhitungan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Berarti amal yang dia perbuat itu adalah amal yang berbijak atas ilmu. Makanya dia disebut sebagai orang yang beriman. Ya, orang yang tak kenal Allah berarti dia nggak punya ilmu. Gimana? Ya, kalau disebut nama Allah ya nggak ada rasa takut sama sekali. Dibacakan ayat Al-Quran, biasa aja. Mungkin jawaban dia, aduh, matiin deh. Malah suntuk dia, suruh matiin ayat-ayat Quran itu. Tapi kalau dengerin musik, dia nikmati, joget sebadan dia.
Ya, dia nikmati itu berjam-jam dia dengerin musik, tapi kalau dengerin Al-Quran nggak betah dia, mau dimatiin buru-buru, kupingnya panas. Ya. Nunjukkan bahwa dia bukan orang yang berilmu, akhirnya dia bukan orang yang punya iman. Waliyadzubillah. Lihat sholatnya, dia nggak sholat, bolong-bolong. Zakat, waduh susah, berkaitan dengan harta yang paling dicintai. Ya. Subhanallah. Ayat yang ketiga yang berkaitan dengan pengangkatan derajat, surat Toha ayat 75. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati faulaika lahumud darajatul ula. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka merekalah yang mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Darajatul ula, derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, surat An-Nisa ayat 95 dan 96. Wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin. Allah lebih utamakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang hanya duduk-duduk di rumah saja, dia tidak ikut berjihad. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar, wa darajatin minhu, dan mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan dan rahmat. Fahadihi arba'at mawadhi'. Inilah 4 ayat yang bicara tentang mengangkat derajat. Ya, arif'ah bidarajat, mengangkat derajat. Bagi mereka, siapa yang mendapatkan ini? Berarti yang mendapatkan itu adalah orang yang punya iman. Siapa yang punya iman itu adalah orang yang berilmu dan beramal soleh. Yang keempat adalah jihad. Berarti intinya 2, kata Ibnu Qayyim. Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya bagi mereka yang memiliki 2. Apa itu? Ilmu dan jihad. Ya, ilmu dan jihad. Ilmu melahirkan iman, melahirkan amal saleh, lalu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Sungguh ini sebuah kemuliaan ya luar biasa, jemaah. Kemudian kemuliaan lain bagi mereka yang belajar ilmu adalah apa? Mereka yang berilmu ini kelak di akhirat mereka akan menjadi saksi-saksi atas kebatilan orang-orang kafir. Subhanallah, ya. Di hari kiamat kelak, orang berilmulah yang akan menjadi saksi bahwa apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir ini sebuah kebatilan semuanya. Walaupun yang mereka lakukan semasa di dunia itu sebuah kebaikan. Umpama ada orang kafir yang rajin sedekah, ada orang kafir yang suka menolong, ada orang kafir yang santun dengan yang lainnya. Mereka itu kelak di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa dari perbuatan baik mereka itu. Memang itu perbuatan baik, tapi kekufuran mereka lah yang menjadikan semua itu tidak berbuah apa-apa. Nah, siapa yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa orang kafir ini semua yang dia perbuat adalah sebuah kebatilan. Ini orang kafir memang percuma saja dia akan tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia perbuat alias batil. Lihat ayatnya di surat Ar-Rum. Allah mengatakan pada ayat yang 56. Wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Orang-orang yang berilmu dan beriman mengatakan kepada Allah tentang komentar orang-orang kafir yang mengatakan bahwa kami ini tinggal cuma sejam saja. Lihat, hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ternyata di akhirat mereka hanya mengatakan ma labithu ghaira sa'ah. Kami tinggal nggak lebih dari 1 tahun. Kami tinggal nggak lebih dari 1 jam. Padahal umurnya 60, 70, 80, tapi mereka mengatakan kami tinggal di dunia nggak lebih dari sejam. Jangan salahkan kami atas kekufuran itu. Gitu. Lalu orang-orang beriman
Dan orang yang beriman mengatakan laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'tsi. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kalian itu hidup di dunia sampai hari kebangkitan. Fahadha yaumul ba'tsi, inilah hari kebangkitan itu, walakinnakum kuntum la ta'lamun. Tapi kalian semasa di dunia dulu, wahai fulan, wahai orang-orang kafir, kalian dulu tak berbuat apa-apa. Hidup kalian penuh dengan kekafiran. Kalian tidak mau beriman kepada Allah, tak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Tak ada kebaikan pada diri mereka. Subhanallah. Jadi orang berilmulah yang akan menjadi saksi atas kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang kafir itu. Tentu berarti di sini jamaah kemuliaan bagi mereka yang berilmu. Ya. Jadi orang yang berilmu tidak usah merasa dirinya ini terasing, bahkan merasa dirinya terhina di kehidupan dunia atas kekuasaan-kekuasaan dari orang-orang kafir itu. Tidak. Orang berilmu inilah yang sekarang mungkin bisa jadi tertindas, ya, terzolimi oleh mereka orang kafir yang berkuasa. Tidak. Jangan merasa diri kita ini termarginalkan atau terhina oleh mereka di dunia. Tidak. Orang yang berilmu itu adalah orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Kelak mereka akan menjadi saksi atas kebatilan, kerusakan, kekufuran, kehancuran yang telah mereka lakukan. Tentu ini kemuliaan yang luar biasa bagi mereka yang memiliki ilmu syar'i. Ya. Keutamaan lain di hari ini tentang orang yang berilmu. Ya, yang pertama tadi, orang berilmu senantiasa berada dalam penambahan ilmunya, ditambahi terus ilmunya oleh Allah karena dia rajin berdoa untuk itu. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Yang ketiga, mereka akan menjadi saksi atas kebobrokan, kehancuran, kekafiran, kebatilan mereka orang munafik dan orang kafir ini. 3. Yang keempat, apa itu? Allah mengabarkan kepada kita bahwa orang berilmu dialah orang yang paling takut sama Allah. Takut akan azab, takut amalnya nggak diterima oleh Allah. Sehingga mereka menjadi hamba Allah yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan. Dan mereka menjadi hamba Allah yang tidak akan berani berbuat maksiat. Subhanallah ya. Ayat ini sering kita hafal, yaitu surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu saja. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu aziz, maha mulia, ghafur, maha pengampun atas semua dosa-dosanya. Subhanallah. Lihatlah. Di ujung ayatnya, Allah maha mulia, berarti Allah akan memuliakan orang-orang beriman. Allah maha pengampun, berarti Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang belajar ilmu ini. Makanya mereka dengan ilmu yang mereka pelajari, mereka akan memiliki keimanan yang kuat. Apa itu? Al-khasyah, takut hanya kepada Allah. Takut akan azab hanya kepada Allah. Takut amalnya nggak diterima oleh Allah. Berharap hanya kepada Allah, berharap ingin mendapatkan rahmat Allah sebesar-besarnya. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka, ya, sebentar jemaah. Nah, kecintaan mereka hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah kecintaan yang sangat besar sekali kepada Allah. Lahirlah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan. Inilah mereka yang berilmu. Memiliki iman, takut mereka sama Allah tinggi, harap mereka kepada Allah tinggi, cintanya sama Allah yang tinggi. Subhanallah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an
Dzalika liman khasyiya rabbah. Lihat di surat Al-Bayyinah ayat 8. Balasan yang bakal mereka peroleh. Siapa? Innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Yaitu orang yang berilmu. Adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Ulaika hum khairul bariyah. Makhluk yang paling mulia karena mereka berilmu sehingga melahirkan iman dan amal saleh. Jazauhum, balasan bagi mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho sama mereka karena mereka ridho dengan Allah. Itulah bagi mereka yang takut terhadap Rabb-nya. Allahu Akbar ya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah bagi mereka yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang berilmu. Berarti ahlul khasyah, orang yang takut sama Allah, hanyalah orang yang punya ilmu saja. Subhanallah ya. Melihat, oh ini dilarang, oh ini haram, nggak berani, takut diazab. Oh ini haram, ini dilarang, nggak berani, karena dia takut diazab. Dia takut pula jangan-jangan amal dia tidak diterima oleh Allah. Alladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Karena takutnya mereka kepada Allah, sehingga mereka ketika berbuat kebaikan itu berhati-hati. Aisyah bertanya, siapa mereka yang penuh kehati-hatian ini? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal soleh, sholat, puasa, zakat, tapi mereka takut jangan-jangan amal yang mereka perbuat tidak diterima oleh Allah. Makanya orang yang seperti ini tidak pernah sombong, tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain, akan muncul sifat tawadhu', menilai orang lain dengan penilaian yang senantiasa positif dan baik. Dan pun dari sisi ibadah, dia akan senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini yang keempat. Ya, yang kelima, di dalam Al-Quran, Allah banyak membuat perumpamaan-perumpamaan jamaah. Ya, siapa yang bisa mengambil manfaat dari perumpamaan-perumpamaan itu? Tentu orang yang berilmu. Perumpamaan orang kafir, perumpamaan ini. Anna ahlal ilmi humul muntafi'una biha. Orang yang punya ilmulah mereka-mereka yang bisa mengambil perumpamaan-perumpamaan yang telah Allah berikan bagi orang beriman, perumpamaan bagi orang kafir, perumpamaan bagi orang munafik, bagi orang yang berbuat syirik, yang bisa faham terhadap ayat-ayat Al-Quran ini dengan baik adalah orang-orang yang berilmu. Allah berfirman di surat Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat manusia semuanya. Wa ma yaqiluha, dan tidak ada yang bisa memahami dari perumpamaan-perumpamaan ini kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang berilmu saja. Subhanallah ya. Orang-orang yang berilmu saja jamaah. Jadi inilah sebuah keutamaan, kemuliaan bagi mereka yang berilmu. Apa itu? Ada 5 hari ini kita sebutkan. Yang pertama apa? Orang yang berilmu senantiasa berdoa agar ditambah ilmunya sehingga Allah memberikan tambahan buat mereka. Ini kemuliaan. Kemudian yang kedua apa? Orang yang berilmu derajatnya sangat tinggi sekali di kedudukannya di sisi Allah. Orang yang berilmu, yang ketiga, dialah yang akan menjadi saksi atas kekafiran si fulan. Boleh dia di dunia berkuasa. Orang kafir bisa berbuat semena-mena di dunia. Tapi di akhirat, orang berimanlah. Orang yang punya ilmu inilah yang akan bersaksi di hadapan Allah
atas kehancuran dan kerusakan yang telah mereka lakukan, kebatilan yang mereka lakukan saat mereka di dunia. Orang berilmu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah, menunjukkan kemuliaan dan tinggi derajat orang yang berilmu. Yang keempat, orang berilmu dialah orang yang paling takut kepada Allah. Takut azab, takut amalnya nggak diterima, karena takut dia menjadikan mereka orang yang penuh dengan keimanan yang akhirnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kelima, orang yang berilmu adalah dialah yang bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Inilah orang berilmu yang bisa mengambil faedah yang begitu banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Ya, sungguh mulia orang yang berilmu. Ya, kemuliaan diperoleh dengan ilmu. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa diberikan keteguhan untuk belajar ilmu syar'i. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 22 ya. 22 kita di bagian kedua pada kajian menggapai kemuliaan dengan ilmu ya. Kalau nggak salah ini pertemuan yang ke-44 ya, di pertemuan yang ke-44 ya. Barakallahu fikum ya. Terima kasih kepada para ikhwah semuanya ya, para ikhwah semuanya yang telah ikut aktif dalam kajian ini, dan teman-teman semua yang ikut mendukung tersebarnya dakwah ini di tengah-tengah masyarakat semua. Fajazakumullahu khairan. Ada beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman yang sudah chat di sini ya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu seperti biasanya karena karena ada 1-2 hal ya. Ini masalah jaringan ini. Jaringannya mau mati ini sebentar lagi nih jemaah. Dari Yani Al-Fatah ini mau tanya ini. Apa ini? Assalamualaikum Ustadz. Seseorang yang menjual motor kepada saya. Setelah deal terjadilah transaksi jual beli. Tapi BPKB motornya belum diserahkan ke saya karena yang menyimpan ibunya. Yang menyimpan ibunya yang sudah sakit keras. Orang tersebut bilang ke saya motor ini saya jual tapi BPKB-nya menyusul setelah ibu membaik. Tapi kalau BPKB tidak ada terserah ibu mau kembalikan motor tersebut ke saya dan saya kembalikan uang. Bagaimana hukum jual beli ini? Ya nggak bisa lah. Jual beli ini kan ada barang, ada uang, ada penjual, ada pembeli. Nah, sedangkan kemudian artinya barang berarti benar-benar di bawah kekuasaan dia. Kalau barang di bawah kekuasaan orang lain, maka dia susah untuk memberikan barang ini kepada dia. Berarti takutnya masuk dalam transaksi gharar. Apa itu? Dia tak mampu menyerahkan barang dan dia tak mampu menguasai barang itu. Ya, jadi tidak diperbolehkan jual beli seperti ini. Nggak jelas nantinya. Ya kalau dilanjutkan ya jadi milik Anda. Kalau enggak ya saya ambil lagi. Ya nggak bisa. Ini gharar, ini ketidakjelasan dalam masalah kepemilikan barang dan penguasaan barang. Ya, ini barang dikuasai oleh siapa, nggak jelas. Ya, lebih baik jangan dilakukan. Kemudian ada pertanyaan dari Dodi. Ya, pertanyaannya, Ana menawarkan Ana untuk jualan bukunya, buku sunnah, dan nanti Ana nggak perlu modal. Nanti Ana bisa ambil fee dari penjualan dengan cara menaikkan langsung. Apakah seperti ini boleh Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Kalau Anda ditunjuk jadi agen resmi atau reseller resmi dia, silahkan, tidak ada masalah, itu boleh. Sehingga Anda minta jadi keagenan saja.
ya, sistem keagenan, Anda agen resmi, insya Allah tidak ada masalah, ya. Kemudian di atasnya ada Ibu Yena, ya. Bagaimana caranya mengajak seseorang untuk belajar ilmu syar'i tapi selalu menolak karena dia beralasan bahwa kalau kita tidak tahu tentang suatu syariat tidak berdosa. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Pertama, yang penting kita sudah mengingatkan dan mengajak dia. Kemudian yang kedua, kita sudah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang dengan sengaja tidak mau belajar. Ya, maka dia berdosa atas kesengajaan dia untuk tidak belajar itu. Apalagi ada yang bersifat fardu ain, di mana orang itu harus belajar, nggak bisa dielakkan, fardu ain. Apa itu? Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dia kepada Allah, seperti tauhid, seperti wudhu, sholat, puasa. Ini kewajiban setiap orang untuk melakukannya. Wajib dia untuk belajar. Ya, kalau haji, nanti dia terkena haji apa tidak? Zakat, apakah dia hartanya sudah terkena zakat? Kalau terkena zakat berarti dia wajib untuk belajar zakat. Dia menjadi kepala keluarga, wajib dia belajar bagaimana menjadi kepala keluarga yang benar. Kalau dia tidak belajar, maka dia meninggalkan kewajiban, apalagi dengan sengaja, bahaya. Resikonya adalah amal ibadah dia banyak kesalahan yang tidak diterima alasannya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Kemudian ada Dian Sukma. Izin bertanya, Ustadz, ilmu melahirkan iman, amal soleh, lalu berjihad di jalan Allah. Mohon penjelasan jihad dalam kalimat tersebut, ya. Dalam kalimat ini jihad diartikan sebagai jihad yang hakiki, yaitu jihad berperang melawan orang kafir yang memerangi kita. Ya, orang kafir yang memerangi kita. Jadi kan orang kafir itu ada model-model. Ada orang kafir yang tinggal damai dengan kita. Ada orang kafir yang membuat perjanjian damai dengan kita. Ada orang kafir yang memerangi kita. Nah, mereka yang memerangi kita inilah yang kita punya kewajiban untuk melakukan apa yang disebut jihad. Adapun orang kafir yang tinggal damai bersama kita, orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kita, maka tidak boleh mereka diapa-apain dan dilukai. Ini makna jihad yang inti, yang asli. Tapi jihad itu memiliki makna yang begitu luas. Apa itu? Belajar ilmu syar'i secara sungguh-sungguh itu juga jihad. Mengamalkan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW itu juga berjihad. Menaklukkan hawa nafsu juga berjihad. Dakwah juga berjihad. Ya, ini semua juga dikategorikan jihad di jalan Allah. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana menghadapi suami yang lisannya sangat tajam? Jazakallahu khair. Supriyani, ya, Supriyani, ya. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Biasanya yang mulutnya tajam ini kan perempuan, ya. Oke lah, laki juga ternyata, ya, mulutnya tajam, ya. Para jamaah, menghadapi orang yang mulutnya tajam, suaminya mulutnya tajam, atau istrinya mulutnya tajam, apa yang harus kita sikapi? Diam, jamaah, jangan ditanggapi. Api jangan dibalas dengan api. Amarah jangan dibalas dengan amarah. Melawan orang yang marah, melawan orang yang emosi itu hanya dengan diam. Diam itulah air bagi api amarah dia. Ya, jangan ditanggapi ibu. Diemin aja. Walaupun dia yang salah, ibu diemin dulu. Nanti ketika emosinya dia reda, baru ibu berbicara, bapak berbicara dengan cara yang baik dan santun, ya. Subhanallah. Jadi inilah kiatnya jamaah, ya. Jadi ini kiatnya, jangan ditanggapin, ya. Jangan ditanggapin. Anda nanggapin sama saja api ditambah api itu nanti itu, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bolehkah seorang ibu bekerja ke anaknya?
mestinya kamu menikah sama fulana. Apa bolehkah seorang ibu berkata kepada anaknya, mestinya kamu menikah sama fulana, ibu lebih suka dengan dia, padahal anaknya sudah menikah lama dengan istrinya dan fulana. Ya, bismillah, alhamdulillah ya Pak, tidak boleh ibu. Sesuatu yang sudah terjadi, jangan kita mengatakan andai kata, andai kata. La taqulu law, fa inna law taftahu abwaaba syaitan. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian mengatakan andai, andai dulu kamu nikah sama dia. Nah, tidak boleh mengatakan kata andai. Ya, sesuatu yang sudah terjadi jangan diucapkan andai, karena itu akan membuka pintu setan. Contoh, anaknya sudah menikah, kemudian ibu yang andai kamu dulu nikah sama itu. Tidak boleh ibu. Ini pintu syaitan. Kemudian kita juga umpama jalan, terus macet jalannya. Andai aku tadi nggak lewat sini, lewat sana. Ya sudah terjadi. Inilah takdir dan ketentuan Allah. Sudah terjadi sehingga kita tahu, maka kita punya kewajiban untuk ridha dan menerima, memperbaiki jika kondisi itu tidak baik. Kemudian, ya Masya Allah, ini banyak yang hadir, ya jazakumullahu khairan, ya wa barakallahu fikum, ya banyak ini teman-teman yang hadir. Pertanyaan, Ustadz, pernah dengar dalam suatu kajian tentang sholat jenazah, pada takbir terakhir boleh membaca doa sapu jahat, apakah ada riwayat Ustadz? Dari Pandu Wiratmoko. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Pada sholat jenazah di rakaat yang di takbir yang keempat itu harusnya sunnahnya tidak ada bacaan apa-apa. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada takbir pertama ada bacaan, kemudian takbir kedua ada bacaan, takbir ketiga itu doa, takbir keempat Allahu Akbar, yang keempat itu tidak ada bacaan, berdiam sejenak kemudian langsung salam. Ya, ini yang diajarkan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau dia mau membaca doa boleh. Tapi kalau ditentukan doanya, ini doa sapu jagat, tidak. Rasulullah SAW tidak pernah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah pada doa dalam sholat jenazah. Tidak ada. Ya, kita melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada takbir yang keempat tidak ada doa dan zikir apa-apa. Kemudian ini ya, barakallahu fikum kepada semuanya, wa jazakumullahu khairan, ya. Ini pada menyimak semua, ya, jazakumullahu khairan kepada semuanya. Ada majelis taklim saum ukhuwah juga di sini. Kemudian ada teman-teman juga semuanya yang aktif bersama kita. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf saya belum bisa menyebutkan semuanya daripada nanti mandek di tengah jalan, ya. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih kepada semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.